Ayo memilih apa yang kau suka. Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar fikih. Waalaikumsalam Bu Lisna. Selamat sore Pak. Selamat sore juga Bu. Ya, apa kabarnya hari ini Bapak? Alhamdulillah luar biasa Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Aku juga. Alhamdulillah Pak, saya juga baik. Oke, kita mulai saja ya Pak ya. Boleh Bu. Oke, silakan. Bu, seperti yang udah Ibu ketahui kan, saya ketika memulai pembelajaran PJOK untuk kelas atas itu sudah menggunakan teknik video. Maksudnya teknik video ini kan sebelum saya mengajar praktik di lapangan, saya suka membawa anak tersebut ke lab dulu. Nah, yang saya mau sharing dengan Ibu sekarang yaitu pembelajaran PJOK berbasis teknologi sama, tapi untuk di kelas bawah, Bu. Ya, begitu ya Pak. Jadi itu permasalahannya ya. Menurut saya memang bagus juga sih Bapak, penerapan pembelajaran PJOK berbasis teknologi bisa Bapak terapkan juga di kelas bawah, bukan hanya di kelas atas ya. Oke. Nah, harapan Bapak melaksanakan pembelajaran PJOK berbasis teknologi ini terhadap peserta didik kelas bawah itu seperti apa sih Pak? Untuk harapannya dalam kegiatan melaksanakan pembelajaran PJOK berbasis teknologi pada kelas bawah, supaya peserta didik lebih bisa memahami materi ajar yang saya sampaikan, Bu. Iya. Nah kan saya kalau di kelas bawah itu suka mendemonstrasikan langsung. Saya langsung memberikan contoh ke praktiknya, misalkan untuk lokomotor berpindah tempat, terus non lokomotor melempar, terus manipulatif dan lain-lainnya seperti itu. Saya yang jadi istilahnya subjeknya gitu kan. Langsung saya mempraktikkan. Kalau di anak kelas bawah di sini saya maunya mereka tuh diberikan tayangan sebuah video dulu sambil saya menjelaskan, tetapi yang saya inginkan penjelasannya itu tidak keluar dari saya, tapi di dalam video tersebut, Bu, gitu. Oh iya, bagus sekali Pak tuh pembelajaran ya, kalau bisa dilaksanakan di kelas bawah, karena memang peserta didik di kelas atas juga kan sudah diterapkan ya Pak ya. Iya, Memang kenapa sih kalau Bapak baru sekarang untuk menerapkan di kelas bawah ini? Kenapa nggak dari dulu gitu Pak? Apa sih hambatannya gitu? Apa hambatan yang Bapak rasakan? Kenapa penerapan pembelajaran PJOK berbasis teknologi di kelas bawah ini baru mau Bapak terapkan gitu Pak? Kenapa? Iya. Ya. Dulu sih awal-awalnya saya juga pengen agak beda gitu Bu cara pembelajaran seperti guru olahraga yang lain. Saya kan dulu juga belajar olahraga dengan guru saya dulu tuh seperti saya mengajar di kelas bawah Bu, jadi langsung demonstrasi langsung di lapangan. Saya mencoba karena sekarang zamannya sudah serba canggih dengan menggunakan teknologi, saya coba terapkan di kelas atas dulu.
Kenapa di Iya. kelas atas, tidak di kelas bawah sama-sama dulu kemarin. Mungkin cara pengelompokan kelas saya Bu belum bisa secara maksimal untuk di kelas bawah. Karena kebetulan kan saya mengajar di sekolah di sini kan 2 rombel Bu. Iya. Sementara untuk mata pelajaran PJOK saya itu secara digabung kelas A dan kelas B itu. Kenapa saya kemarin memilih kelas atas dulu? Karena kelas atas lebih bisa dikondisikan. Beda dengan Iya kelas iya. bawah. Kalau kelas bawah kan mereka tuh apa ya disebutnya memang karakteristik untuk pelajaran PJOK-nya itu pengennya bergerak dan gembira. Jadi tidak Iya. tidak apa ya tidak monoton di kelas lagi kok PJOK tapi di kelas seperti itu kan kalau Oh anak gitu, iya. Jadi mungkin hambatannya ya Bapak, kalau dari penjelasan Bapak dalam mengelola kelasnya mungkin ya, Pak, ya? iya dalam Jadi pola kelas. menjadi tantangan kalau misalkan di kelas bawah itu, agak sulit untuk apa ya, dikendalikan di kelasnya Nah gitu ya. iya Jadi pengennya terus aja bergerak aktif gitu ya, iya tidak gitu Bu. tidak mendengarkan dulu atau melihat dulu video. Nah, oke. Terus Bapak kalau rencana Bapak nih selanjutnya untuk mensukseskan, kegiatan Bapak atau rencana Bapak itu untuk meningkatkan pembelajaran berbasis teknologi, menerapkannya di kelas bawah, itu supaya berjalan dengan lancar, apa sih, kegiatan apa yang akan Bapak rencana langkah-langkahnya dari awal nih? Apa sih yang seperti apa gitu, Pak? Iya mungkin yang pertama yang akan saya lakukan berkoordinasi dulu dengan guru kelasnya masing-masing karena kan untuk kelas bawah itu berjenjang dari kelas 1, 2, dan 3. Saya ingin berkoordinasi dulu dengan guru kelasnya untuk melihat apa ya karakteristik tiap kelas di sini seperti apa gitu. Oke. Nah, kemudian untuk di dalam pembelajarannya karena tadi saya sampaikan sama Ibu, pembelajaran saya ingin ketika saya menjelaskan itu udah ada langsung di video kan Bu tanpa saya Iya. menjelaskan kepada mereka gitu kan. Nah, mungkin ada kurangnya fasilitas sekolah yang berhubungan untuk menunjang. Salah satunya yaitu berkaitan dengan audio yaitu speaker Bu. Karena kalau Mmm. saya di kelas atas saya hanya apa menayangkan sebuah video, kemudian saya juga yang menjelaskan. Gitu ya, Pak, ya. Jadi Jadi betul sekali, Pak, nih menurut saya ya, langkah awal Bapak mungkin untuk berkoordinasi dulu dengan wali kelas ya, untuk mungkin kalau wali kelas kan sudah tahu nih karakteristik setiap siswa di nah iya, kelas bawah nih. Jadi mungkin Bapak harus berkoordinasi, jadi berkolaborasi nih bagaimana, baiknya di kelas ini mengelola, siswa di kelas khususnya kelas bawah ya, Pak, ya. iya, Nah, mungkin nanti juga satu lagi terkait, sarana pengadaan fasilitas ya, fasilitas, Pak, ya, iya, speaker. Bapak juga mungkin, terkendala dari sana akan, mencoba berkomunikasi dengan kepala sekolah, mengajukan mungkin, Pak, ya, yang mengajukan, mengajukan. eee, pengadaan speaker untuk, kelancaran, pembelajaran Bapak ya, oke. Oke, Bapak dalam hal ini nih, menurut Bapak, siapa saja sih yang dapat membantu untuk mensukseskan kegiatan tersebut? Kalau untuk mensukseskan kegiatan ini, saya rasa yang membantu dan mensukseskan itu semua kalangan yang ada di sekolah Bu, mulai Semua dari pihak gitu ya, semua harus pihak ada gitu. koordinasi. Koordinasi mulai dari kepala sekolah, kemudian guru kelasnya, yang lebih terutama kan kepada siswanya Oh iya untuk betul, ya. kelancaran saya dalam kegiatan pembelajaran berbasis teknologi ini, Bu. Iya, harus ada kerjasama intinya Pak ya, Iya, kolaborasi itu memang sangat kolaborasi. dibutuhkan ya Pak ya, untuk mensukseskan kegiatan Bapak tersebut, rencana Bapak tersebut. Oke Pak, kalau seperti itu mungkin nanti saya juga akan sama-sama ya berkomunikasi juga, untuk menganggarkan ya, mungkin Bapak juga mau berkomunikasi mungkin kepada Iya, kepala sekolah, pengadaan itu ke bendahara juga mungkin Pak ya? iya Bu.
terima kasih mungkin saya sampaikan kepada Ibu sudah bisa mendengar kan apa yang menjadi rencana saya ke depan. Terima kasih juga atas bantuannya untuk nanti bisa menyampaikan kepada Ibu Kepala dan Bendahara Sekolah untuk menyediakan sarana yang dapat menunjang keberhasilan dalam pembelajaran saya. Oke, sama-sama Bapak. Apapun rencana yang menunjang keberhasilan peserta didik, sudah sepantasnya kita sebagai guru untuk saling membantu ya Pak ya. Setelah kita berbincang ini mengenai rencana yang akan Bapak laksanakan, apa sih yang Bapak dapatkan, pada pembicaraan kita, kali ini? Yang saya rasakan alhamdulillah agak sedikit lega Bu, yang tadinya saya bingung mau harus seperti apa dulu, langkah apa dulu yang harus saya kerjakan, apakah saya langsung aja ke peserta didik atau seperti apa. Tapi enggak, akhirnya saya mendapatkan pencerahan, saran serta umpan balik yang saya terima dari Ibu yang menjadikan saya untuk menghadapi masalah ini tambah yakin untuk memulai langkah-langkah yang pertama. Jadi intinya Bapak, mengetahui ya langsung lebih yakin gitu ya untuk mengerjakan langkah-langkah yang sudah Bapak rencanakan. Sebenarnya Bapak itu sudah tahu, mungkin masih bingung ya Pak ya, masih Iya, bingung, namun sekarang sudah menjadi, lebih yakin dan sekarang Bapak juga lebih merasa senang juga ya. Saya juga merasa senang Bapak bisa berkoordinasi, bisa ngobrol nih sama Bapak kayak gini. iya Bu. Iya. Tadinya kan saya istilahnya 50-50 lah Bu untuk pembelajaran PJOK berbasis teknologi di kelas bawah itu. Jadi setengahnya saya ingin, setengahnya takut hambatan itu saya tidak bisa apa ya istilahnya tidak bisa menghadapi Belum. masalah tersebut Bu. Iya, Kalau oh saya iya, masih ragu. berbincang dengan Ibu untuk mendapatkan solusi dari permasalahan saya dan mendapat bantuan dan motivasi juga, saya ya merasa yakin bahwa saya sanggup untuk melaksanakan pembelajaran yang berbasis teknologi di kelas bawah. Oke, alhamdulillah luar biasa sekali nih Bapak sudah bisa menggali diri Bapak, potensi yang ada pada diri Bapak sehingga Bapak bisa, lebih yakin lagi melaksanakan rencana-rencana Bapak dalam meningkatkan semangat belajar berbasis PJOK terutama ya Pak ya, Iya, berbasis teknologi ini khususnya di kelas bawah ya Bapak ya. iya. Mudah-mudahan atau mungkin nanti kita bisa ngobrol lagi ya Bapak ya. Bapak mungkin untuk, Boleh, Bu. berkomunikasi kepada kepala sekolah nih, kapan nih Bapak kira-kira, bisa direalisasikan? Mungkin saya inginnya sih secepatnya Bu, tapi Ya. mungkin sebelum ke Ibu Kepala mungkin saya harus ngobrol terlebih dahulu dengan Ibu Bendahara Oh juga iya, sama tadi guru ya. kelas dulu. Oh ya. Mungkin paling untuk ke langkah awal untuk melihat mengetahui bukan melihat ya, mengetahui karakteristik. Insya Allah besok saya akan mulai mencoba berkoordinasi dengan para guru kelasnya. Iya, jadi langkah pertama Bapak akan Iya, menemui, wali kelas dan guru-guru kelas bawah untuk mengetahui karakteristik siswa sehingga Bapak bisa menyesuaikan, metode atau strategi pengajaran yang akan Bapak lakukan di kelas khususnya sebelum praktik PJOK ya Pak ya, nah, dan iya. berbasis teknologi. Yang kedua mungkin Bapak akan berkoordinasi mengkomunikasikan, eee apa ya, kebutuhan sarana prasarana, yang Bapak butuhkan untuk di kelas, terutama pengadaan speaker ke bendahara sekolah dan ke kepala sekolah gitu mungkin ya, Bapak, ya? Iya, Ya, seperti itu. Bapak, mudah-mudahan, eee, apa yang Bapak rencanakan, apa yang Bapak inginkan bisa tercapai, semoga Amin. lancar di ACC juga, dan semua pengajaran yang akan Bapak laksanakan menjadi pembelajaran yang menyenangkan bagi anak-anak, sehingga anak, apa ya, menjadi lebih semangat lagi di kelas. Amin, Ibu. Ya. Terima kasih ya atas dorongan supportnya, Bu. Iya, sama-sama Bapak, terima kasih juga waktunya. Mudah-mudahan nanti minggu depan mungkin kita ya Bapak ya, bisa ngobrol lagi ya Pak, untuk mengetahui progresnya ke depan.
seperti apa ya Pak ya? Iya, boleh Bu, kita Oke, ke depan aja, nanti saya kabarin lagi kalau ada ya. progres dari setelah saya melakukan kegiatan awal ini Bu. Iya siap Bapak, terima kasih, sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, sampai jumpa lagi Bu. Ya. Yap. Baik Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Reza. Selamat pagi. Tampaknya cerah sekali Bu ini. Iya alhamdulillah, pagi juga Bapak nih, alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah Bapak sehat, ya Allah alhamdulillah. Bapak gimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga sehat Bu. Ya kebetulan nih saya nggak ada jadwal. Oh, nggak ada jadwal. Ya, Pantesan cerah mukanya. iya nih di rumah aja. Oke Bapak. Ya Bu, kita mulai aja. Ada apa nih? Iya nih Bapak, jadi gini Pak ya, saya nih kan wali kelas ya Pak ya, wali Ya. kelas ya. Jadi saya mempunyai siswa nih di kelas saya, akhir-akhir ini, jarang sekali masuk sekolah Pak, gitu. Jadi saya pikir dia udah, apa ya, kayak nggak semangat gitu Pak belajarnya. Jadi di kelas itu dia kalau kalau nih, kan jarang sekolah ya Pak, Iya. sekalinya sekolah dia kesiangan. Hmm. Kalaupun kesiangan, nah udah di kelas, dia belajarnya terlihat nggak semangat gitu Pak, nggak fokus, malah kadang tidur Bapak, gitu. Siswa saya ada yang seperti itu Pak, nggak tahu nih kenapa. Jadi, saya dan satu lagi Pak, saya Apa? mendengar juga dari guru pembimbing tahsin dan setoran, jadi kan ada kegiatan rutin ya Pak ya, ada Ya. setiap harinya itu ada tahsin pagi di masjid, sholat duha, lalu jam siang istirahat juga ada setoran hafalan. Jadi ternyata siswa itu tidak juga mengikuti Bapak kegiatan itu. Tidak Jadi saya menghadiri tuh juga. iya Pak, Tidak menghadiri juga anak tersebut. iya. Jadi kegiatan rutin yang semua siswa harus laksanakan itu telah kebilang, wajib gitu ya Pak ya, karena, di sekolah saya itu kan berbasis kepesantrenan ya Pak ya. Iya. Jadi kalau kepesantrenan kan lebih utama itu kayak, keagamaannya gitu yang lebih utama. Meskipun tidak mengenyampingkan pelajaran-pelajaran yang lain juga, namun kita itu lebih, mendalami tentang Al-Qur'an gitu ya Pak ya. Jadi kegiatan seperti itu lebih harus wajib gitu, lebih wajib gitu ya, harus dilaksanakan. Nah, saya sebagai wali kelas jadi bertanya-tanya nih Pak, ini sebenarnya anak kenapa? Ada apa? Gitu ya. Jadi kayak gitu Bapak masalah saya. Iya iya iya. Jadi ibu itu meskipun kelihatan cerah dari mukanya, di dalam pikiran ibu itu rumit ya. Tindak Iya lanjut Pak. terhadap permasalahan seperti menghadapi siswa yang sering tidak hadir di sekolah, bahkan pada mata pelajaran ibu aja dan pelajaran yang lain juga ya. Iya Pak, jadi bukan hanya mata pelajaran saya saja, di mata pelajaran yang lain juga gitu. Intinya anak itu terlihat seperti kurang semangat belajar. Jangankan untuk semangat Betul. belajar, kayaknya kalau jarang tidak hadir itu tidak semangat untuk berangkat ke sekolah juga mungkin ya Bu. Iya Pak, itu saya bingung. Jadi sebagai wali kelas kan saya punya apa ya, jadi, eee, merasa itu kan tanggung jawab saya gitu Pak ya, Iya ya, betul gitu. betul seperti itu Bu. Nah mungkin dari apa yang barusan kita bicarakan ya Bu, Ya. apa sih tujuan yang ingin Ibu capai? Iya, jadi Pak, jadi ya dari pembicaraan atau obrolan kita hari ini, saya sebenarnya yang ingin saya harapkan adalah saya menemukan cara, Pak, cara bagaimana sih supaya bisa mengembalikan semangat belajar siswa tersebut, minimal dia bisa hadir ke sekolah gitu, Pak, ya. Mudah-mudahan ya bagus juga dengan tepat waktu, jangan sampai kesiangan gitu. Hmm, Juga bisa mengikuti pembelajaran di kelas. Mudah-mudahan juga dapat nilai yang bagus gitu ya. iya. Maunya gitu ya, kalau idealnya gitu. Juga yang paling penting, yang paling wajib itu Pak, melaksanakan
kebiasaan-kebiasaan, pembiasaan yang, dilakukan oleh semua siswa, misalkannya sholat duha, terus tahsin, mengikuti juga setoran hafalan setiap istirahat gitu, Pak, pengennya kayak gitu. Iya iya iya, betul betul betul. Saya, mengerti mengerti. Mungkin itu tanggung jawab Ibu sebagai wali kelas dan Iya juga kewajiban Ibu ya. iya Intinya, eee, bagaimana mungkin si anak tersebut harus sekolah dan mengikuti pembelajaran seperti halnya anak-anak yang lainnya, Bu. iya, betul, Bapak, ya itu yang saya harapkan. Oke, sekarang kita kira-kira perubahan seperti apa yang Ibu harapkan? Iya. Nah, Pak, kalau mengenai perubahan nih, sebenarnya mah pengennya yang ideal gitu, Pak, ya, yang Iya. kayak saya tadi sebutkan. Cuman ya minimal lah dia itu dia datang ke sekolah dan mengikuti kegiatan rutin aja. Kalau dia nilai 100 mah, ya itu mah belakangan gitu ya, bisa untuk sekarang tidak terlalu urgent gitu ya, Pak, ya. Minimal dia datang dan mengikuti kegiatan-kegiatan yang wajib gitu yang dilaksanakan di sekolah kita. Artinya mungkin si anak tersebut harus melalui proses, asal mengikuti prosesnya dulu aja gitu ya, Bu. Iya, Pak, Nanti hasil mah nanti gitu, nanti Pak. ya ya, baik baik. Menurut Ibu, kalau dari skala 1 sampai 10 nih ya, Bu, ya, usaha Ya, Ibu dalam menghadapi permasalahan peserta didik seperti ini, Ibu sekarang ada di level berapa, Bu? Untuk tingkat mungkin masalahnya ini? iya, sebenarnya sulit juga sih, Pak, kalau menilai diri sendiri gitu ya, Pak. Kan yang menilai biasanya orang lain nih, Pak, ya. Kalau Iya. menurut saya kalau ada skala dari 1 sampai 10 mungkin saya, di skala 5 mungkin, Pak, ya. Karena memang ada hadirnya gitu anak itu. Kadang saya juga mengingatkan secara langsung, atau di WA saya tanya dia, "Kenapa nggak hadir?" Meskipun kadang dibalas, kadang tidak gitu, Pak. Jadi Seperti mungkin di itu. level 5 lah, gitu. Oh, nah, jika permasalahan yang sekarang Ibu hadapi berada di level 5, situasi ideal yang Ibu inginkan untuk meningkat itu ada di level berapa, Bu? Idealnya ya, Iya. ya Kalau pengennya sih kalau 10, ideal kan Pak. memang kalau sampai Iya 10, karena kan iya, kalau mhm, untuk di mencapai level 10 itu kan pasti harus ada progres yang Ibu lakukan. iya. Iya, Pak, mungkin kalau dari level 5 keinginan saya nggak muluk-muluk ya sih ya, nggak 10 juga gitu ya. Mmm, Kan berproses, Pak, ya yang Bapak sebutkan tadi, betul sekali. Mungkin saya ingin meningkat ke level 7 lah gitu. Mudah-mudahan ya kalaupun dia nggak hadir minimal dia bisa memberikan, apa ya, konfirmasi gitu. oh Jadi, iya. dia buat surat misalkan atau via WA juga nggak apa-apalah gitu, bukan nggak sopan ya, tapi minimal ya ada niat Kabar, baik dan minimal ada iya kabar, iya iya. iya betul. Oke oke. Nah, dari hal barusan yang saya nyimak, dari level 5 permasalahan Ibu, kemudian Ibu mungkin minimalnya ada meningkat di level 7 ya. Kira-kira dalam proses menaiki level itu pasti ada, apa, Mmm, strategi dan hambatannya mungkin ya, Bu, ya. Nah, mungkin iya, saya ingin tanyakan kepada Ibu, kira-kira langkah-langkah apa saja yang akan Ibu lakukan untuk dapat membuat si anak ini datang ke sekolah? iya. Kalau langkah-langkahnya mungkin apa ya, kira-kira ini yang terbayang sama saya ya, Pak, ya, Iya. karena saya udah mencoba apa ya, japri gitu, Mhm. wafdi ke dia. Nah, mungkin saya harus home visit deh, Pak, kayaknya. Karena biar saya tahu gitu ya, apakah si orang tuanya, mengetahui atau tidak gitu, ini si anak ini bukan jarang sekolah, akhir-akhir ini sering nggak sekolah gitu. Takutnya memang ada apa gitu di rumahnya, jadi saya mau mengkonfirmasi kepada orang tuanya, ini langkah awal ya yang terbayang oleh saya, Mhm. mungkin home visit gitu, Pak.
Iya iya iya. Betul betul, Bu. Bagus sekali tuh home visit. Jadi kita selaku guru dengan mendatangi ke rumahnya itu mengetahui latar belakang apa yang menjadi hambatan anak sehingga si anak tersebut itu datang ke sekolah malas belajar ataupun sampai tidak datang ke sekolah, tidak hadir ke sekolah. Iya, betul. Itu, Pak. Nah, mungkin strateginya seperti apa, Bu? Ya, itu kan langkah pertama ya, Pak, ya. Mungkin setelah itu saya kan udah datang nih ke rumahnya. Mudah-mudahan nih setelah datang ke rumahnya, saya juga mendapatkan informasi apakah terjadi sesuatu, apakah memang orang tuanya sudah tahu atau belum. Nah, sudah dapat informasi kalau misalkan tidak terjadi apa-apa, berarti saya mungkin langsung ke anaknya. Kalau ada anaknya langsung, langsung aja di sana gitu. Saya juga berkomunikasi dengan anaknya, ini maunya gimana, eee, sebenarnya maunya seperti apa, ini langsung ke anaknya. Kalau misalkan ada perubahan nih setelah itu, anak mau nih setidaknya datang ke sekolah, saya juga mungkin membuat lagi keyakinan kelas yang baru mungkin, Pak, ya. Iya, iya. Iya, kayaknya yang di sana yang isinya itu ada hadir gitu. Jadi mereka atau dia semua siswa, terutama dia juga meyakini bahwa, eee, sekolah itu harus ada hadir di sekolah gitu. Iya. Kehadiran berarti itu kalau kehadiran masuknya ke poin kedisiplinan Bu ya. Iya, Oke, oke, strategi udah sangat baik menurut saya Bu dengan home visit. Kemudian dicari tahu latar belakangnya, kemudian Ibu berubah. Kalaupun ada yang harus dirubah dalam keyakinan kelasnya, menurut saya sih oke sih, bagus juga strateginya. iya, Nah, selanjutnya mungkin Bu, yang saya ingin tanyakan kepada Ibu, setelahnya Ibu itu melakukan home visit dan langkah-langkah berikutnya, kira-kira nih Bu, siapa dan siapa yang bisa membantu Ibu dalam melakukan strategi yang telah Ibu rencanakan? oh iya, Di luar Ibu sebagai ini berarti kan di luar Ibu sebagai wali kelasnya kan? iya, iya, Pak. Mungkin, untuk itu tadi kan home visit ya yang pertama yang akan saya lakukan. Yang kedua juga mungkin saya akan, membuat keyakinan kelas yang baru. Nah, sepertinya untuk, apa ya, yang bisa membantu saya dalam mewujudkan atau meningkatkan semangat belajar siswa yang tadi itu, mungkin juga saya akan minta bantuan kepada guru-guru mata pelajaran yang lain, Pak, ya. Jadi juga kan biar saya tahu gitu, apakah setelah saya home visit, dia itu di mata pelajaran yang lain hadir atau tidak, gitu kan Iya, ya. Jadi bisa saya bisa tahu gitu, apakah hanya misalkan dia bisa aja kan hadirnya di pelajaran saya saja karena udah di di home visit atau merasa dikontrol oleh saya gitu. Tapi saya juga akan meminta bantuan kepada guru-guru mata pelajaran yang lain agar bisa mengontrol atau ikut gitu, ikut melihat perkembangan siswa tersebut gitu, Pak. oke. Juga ke guru tahsinnya mungkin, Pak, guru tahsin dan setorannya, supaya juga apakah dia juga ikut nih kegiatan-kegiatan rutin yang tadi, yang seharusnya wajib nih dilaksanakan, tapi kok dia enggak. Jadi, Pak, sebenarnya kita teh punya aturan, kalau misalkan dia setiap siswa tidak hadir pada kegiatan rutin, misalkan di tahsin dan setorannya, minimal 70% nih, Pak, kehadirannya, maka dia tidak bisa mengikuti ujian, Oh, gitu. iya, iya. Jadi kasihan kalau dia sampai nanti nggak ikut ujian, berarti akhirnya dia nggak dapat nilai dong, Pak. Kalau nggak dapat nilai imbasnya dia di rapot kosong, nggak lulus juga gitu kan, kebetulan juga wali kelas 12 nih, Pak, Waduh, saya, gitu. Jadi masalahnya ini, Pak, terjadinya setelah dia beres prakerin. Awalnya dia dulu nggak terlalu, nggak terlalu malas gitu, Pak. Kalau setelah prakerin nggak tahu kenapa, jadi seperti mereka itu sudah merasa lulus gitu, Pak. Iya gitu, jadi seperti itu ya. Iya. iya. Ya. Ternyata Ibu luar biasa juga ya untuk menentukan sebuah solusi dan langkah-langkah apa yang akan Ibu
kerjakan dalam permasalahan anak yang tidak sekolah ataupun tidak hadir dalam pelajaran ya. Iya Pak, alhamdulillah. Terima kasih ini berkat bantuan Bapak juga saya menjadi lebih, apa ya, tahu nih, apa nih yang harus saya lakukan nih, yang pertama saya harus lakukan harus apa nih. Terima kasih sekali Bapak nih. Alhamdulillah kita bisa sharing nih Pak ya. Sama-sama Bu, lah kita kan sama-sama guru, mungkin kita kan sama tujuan paling awalnya itu kepada peserta didik Bu. Iya. Apa-apa yang terjadi sama peserta didik kita kan itu lebih ke tanggung jawab kita. Iya. Apalagi ibu dengan posisinya sebagai tugas tambahannya menjadi wali kelas, berarti ibu dari orang tua mereka di sekolah. Kalau wali kelas itu Iya. tempat curhatnya, tempat ada apa-apanya itu pasti oleh wali kelas yang mengurusinya, seperti itu. Iya Pak. Oke Bu, kurang lebih kita berbincang kurang lebih hampir 15 sampai 20 menit nih. Bagaimana perasaan Ibu sekarang? Perasaan saya alhamdulillah Pak, sekarang semakin tercerahkan gitu Bapak ya. Saya merasa lebih lega bisa bisa berkomunikasi dengan Bapak, mencurahkan nih apa yang saya rasakan ya. Bapak mungkin taunya saya kayak yang semangat gimana ya, padahal dalam hati ini banyak pabelit gitu. Iya, tadi Ada saya melihat sedikit Ibu gitu. seperti itu. Iya Jadi Bapak. seperti itu. Jadi Saya seperti juga senang nih Bapak, iya alhamdulillah dapat apa ya, dapat saran, dapat masukan dari Bapak ini yang luar biasa sekali, alhamdulillah. ya, sama-sama Bu. Mungkin terima kasih juga Bu untuk beberapa hal-hal yang Ibu sampaikan itu mungkin menjadi motivasi untuk saya juga Bu, karena saya juga sama perannya sebagai ibu. Mungkin yang membedakannya tugas saya di sini hanya sebagai guru mata pelajaran saja, tidak dibebani dengan sebagai guru kelas atau wali kelas seperti Ibu. Mungkin nanti kita bisa ngobrol lagi Bu dengan Ibu, melihat progresnya dari langkah awal yang Ibu akan laksanakan, yaitu home visit. Ya. Seperti itu. Iya Pak, insya Allah nih saya akan laksanakan dalam waktu dekat ini ya Pak ya. Mungkin minggu inilah secepatnya gitu ya. Kebetulan ada juga jadwal kosong nih. Ya. Saya mungkin akan melakukan home visit ke rumahnya supaya bisa berkomunikasi langsung dengan orang tuanya sehingga saya juga bisa tahu. Jadi Ibu tidak hanya melihat anak itu dari sisi yang apa ya, dari sudut pandang yang satu aja gitu, tapi harus lihat juga dari yang lain gitu Pak ya. Biar kita mengerti nih mungkin ada latar belakang, mungkin kan setiap apa ya, dalam proses pembelajaran ya gitu ya, kalau melakukan kesalahan itu adalah bagian dari proses pembelajaran gitu menurut iya, kita kan harus punya prinsip itu ya Pak ya, jadi melihat anak itu, kalau yang berbuat salah itu jangan langsung apa ya, di-judge iya. Sendiri ya. Iya gitu, jadi kita harus melihat dulu latar belakangnya, mungkin ada alasan lain nih kenapa anak bisa seperti ini. Benar. Setuju sama Ibu. Ya mungkin Bu, ya saya tunggu kabarnya setelah progres yang pertama Ibu lakukan. Nanti bolehlah kabar-kabar lagi kepada saya terkait anak tersebut. Mungkin terima kasih ya Bu. Ya sama-sama Bapak, saya yang ucapkan terima kasih banyak, alhamdulillah, waktunya juga alhamdulillah saya juga mendapatkan solusi yang alhamdulillah jadi lebih yakin lagi Bapak. Terima kasih, sampai ketemu minggu depan ya Bapak ya. Oke, Terima Bu. kasih. Iya Bu. Baik, saya kembali ke belakang dulu Bu. Oke, terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.